Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Trainer TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kelimpahan rizki, nikmat Islam, iman, dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, sekarang kami IPTV Basecampnya nih ya, sedang kedatangan tamu spesial nih. Bapak-bapak di sebelah kita nih, Masya Allah. Seorang advokat dan juga seorang pengusaha. Nanti bagaimana kita kulik habis, kita bisa ngobrol banyak ya Pak ya. Tentang bagaimana berbisnis sesuai syariat Islam dan tentunya bisnis tanpa riba. Kita sapa aja langsung mereka, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Daniel? Gimana kabarnya Pak Ikhlas? Masya Allah. Wah ini biru-biru semua ini pemirsa. Seragam apa gimana Pak Daniel? Tadi dia nyama-nyamain kan? Oh nyama-nyamain. Ganti dulu tadi dia nyama-nyamain. Ganti dulu ya. Keren saya duluan. Oh Masya Allah. Topinya kita kembar nih ya. Kembar nih pemirsa. Setting tadi tak? Di setting ya. Dari sejak di sebelah. Masya Allah. Pak Ikhlas, bisa ceritain Pak, profil usahanya apa, di bidang apa dan sebagainya? Saya alhamdulillah profil usahanya adalah jual apa? Dompet-dompet kulit, ya, tas-tas kulit begitu. Berarti lebih ke fashion gitu ya? Fashion ya, dompet, tas. Sekarang lagi mencoba untuk produksi brand sendiri, lagi belajar lah. Oh, memang awalnya bukan brandnya sendiri atau bukan produknya sendiri? Brand Cina, KW Oh. gitu lah pokoknya. Tapi produknya asli kulit? Asli kulit. Oh, Masya Allah. Cuman apa? Maklun ya konsepnya ya. Kita pesan berapa terus kita beli, kita maklun branding sendiri gitu atau gimana? Brand luar gitu, brand. Oh, brandnya tetap brand luar. Sekarang karena pengen lebih syariah, pengen mencoba merintis brand sendiri. Oh, Masya Jadi Allah. kan brand-brand tembakan gitu, Ustaz. Iya, iya. Sudah berapa lama Pak Ikhlas? Usaha itu lebih kurang 15 tahun kali ya. Wah, Masya Allah. Luar biasa pemirsa, 15 tahun. Berapa outlet nih yang topnya? Sekarang tersisa 3 Dari? dari 7. Oh, kenapa ini kok tersisa 3 Pak? Ya kan riba kali ya. Lagi-lagi pemirsa, riba lagi gitu ya Pak Ikhlas? Karena tadinya pengen besar kan, apa aja diembat. Akhirnya setelah ketemu ilmu tentang riba, ya kita stopin. Memang usaha itu dibangun dari riba ya Pak ya? Awalnya enggak, Awalnya enggak, terus tergiur untuk menambah penambahan outlet outlet menjadi, lebih banyak gitu, jadi ya ada tawaran kredit, ini, iya, menjadi terlibat riba ya. pengembangan gitu kan. Sampailah hutangnya Banyak, Masya Allah. Main mesin edisi juga kan? Iya. Mesin edisi juga main kan? Iya. Gesek sini, gesek sana. Iya, Oh. akhirnya Itu jadi- start yang jadi gede. pemain kartu kredit kan. Akhirnya sekarang tinggal 3. Sekarang tinggal 3. Tapi selama usaha itu terlibat riba, perasaan apa yang ada di perasaan antum? Bahagiakah atau merasa kok hidup nggak ada cukupnya gitu atau gimana Pak Ikhlas? Yang jelas waktu itu hidup gak pernah puas, ya pengen nambah terus, pengen tambah terus gitu kan. Apanya nih yang nambah? Outletnya, Outletnya ya, usahanya, usahanya ya. karyawannya gitu, bang, ininya kan. Tapi ya itu mungkin nggak berkah kali ya. Iya. Terus setelah ketemu salah satu orang ustadz gitu, ada ditipu. Oh, ditipu sama Ustadz? Iya. Innalillahi. Ustadz, Ahi, antum ini usahanya bagus banget. Pakai utang bank nggak? Iya Ustadz. Ada nih, bagus katanya. Ada pertemuan biasa di Solo, itu para pengusaha muslim ketemu di situ, mau menggelontorkan dananya, berbagi hasil dengan sesama saudara muslim. Oh iya bener tak? Iya pokoknya nanti berangkatnya besok nih nanti kesini jadwalnya. Cuman 3 hari, anda langsung pesan tiket pesawat, langsung berangkat ke Solo. Nyampe di Solo, paparan materi gitu ya, termasuk kalau misalnya
Ustadz, salah satu komentar waktu itu, pulang-pulang kepala anak bengkak. Oh. Bengkak. Stres. Stres. Bukannya malah dapat pencerahan modal yang dijanjikan, ternyata cuma ilmu. Ilmu dosa. Ilmu dosa. Allah Akbar, ilmu riba ya. Ancamannya begini kan. Masya Allah. Salah satunya yamhaqullahu riba wa yurbi sodako. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Masya Allah pemirsa. Jadi berawal dari ditipu dulu. Ditipu. Baru berangkat gitu. Habis itu Masya Allah. anak hitung dagangan dilakukan stock online, Iya. itu neraca. Ternyata dalam 1,6 itu dagangan waktu itu cuma 25 juta yang punya saya. Yang lainnya enggak ya, riba, utang semua. Luar biasa. Luar biasa pemirsa. Ya inilah orang kalau terjebak riba itu Masya Allah ya, seperti orang yang linglung gitu. Orang yang kesurupan ya. Iya, kesetanan. Kesetanan gitu. Karena ya dia nggak bisa berpikir objektif. Kalau kurang ya larinya ke bank. Jadi bank itu seperti Tuhan gitu. Bisa jadi malah Tuhan yang pertama itu ke bank daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Dan ini naudzubillah ya, mudah-mudahan keluarga kita semua termasuk sobat pemirsa Islamic TV itu tidak terlibat oleh riba. Amin, amin. Jangan sampai lah, kalau sampai terlibat sekali saja itu pasti top up. Gitu ya. Bagaimana pengalamannya ini Pak Daniel ini kan seorang advokat juga sering ini ya, nanganin konsultasi teman-teman yang kena riba. Udah tobat Ustaz. Udah tobat. Nanganinnya Oh, udah tobat. Iya. Jadi ya dulu sih waktu awal-awalnya semangat menangani kasus-kasus riba itu berangkat dari panggilan hati sih Ustaz. Panggilan hati saya, jadi saya dapat ilmu riba itu sebelumnya dari saya banyak bergabung dengan berapa komunitas ya. riba, gitu kan. Saya dapat di situ dan saya bilang saya mualaf, alhamdulillah. Pas saya dapat ilmu itu saya nyesel Ustaz. Kenapa nggak dari dulu? Oh, Masya Allah. Saya nyesel kenapa? Pertama kali saya terhenyak itu saat baca ilmunya buku dari Dr. Erwani Tarmizi, Ustaz. Itu Hal haram ya. 2015 Ustaz. Harta haram kontemporer ya. Haram muamalah kontemporer. Waktu itu masih 500 halaman Ustaz. Iya. Bukunya warna biru, sekarang udah ganti-ganti warna terus kan. Iya. Biru masih soft cover, saya beli 100.000. Di situ saya sangat menyesal. Selama ini saya belajar buku apapun, buku motivasi apapun, tidak ada satu buku pun yang menghenyakan saya satu demi satu halaman saya libas seminggu hatam. Masya Allah. Dan setiap halaman saya baca Ustaz, setiap lembarnya saya mengucapkan astagfirullah, semua sudah saya makan Ustaz. Yang itu tulis di buku itu semua sudah saya makan semua. Harta haram itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bilang kenapa saya nggak tahu dari dulu ya gitu kan. Ada penyesalan seperti itu Ustaz. Jadi tapi mungkin di situ Allah kasih hidayah saya, loh ini loh pentingnya ilmu gitu. Iya. Nah, alhamdulillah Ustaz, dari situ saya berkeinginan, oh berarti ini pentingnya ilmu, berarti saya mesti bagikan kepada yang lain gitu kan, dengan skill yang saya punya. Nah, mulai masuk ke dunia komunitas tanpa riba itu, hidup berkah tanpa riba dan sebagainya. Nah, mulailah ketemu friksi. Friksinya yang seperti Ustaz paham, ternyata ini hanya bab, bukan saya mengecilkan ya, hanya bab fikih muamalah. Betul. Yang mana ternyata bab fikih muamalah itu kata-katanya saya baru tahu tuh setelah saya mengundang salah seorang ustadz, kok bertentangan dengan pendapatnya Ustadz Erwani Tarmizi. Kaget saya. Saya pikir Islam itu tegak lurus gitu kan. Ternyata fikih itu ternyata perbedaan Ustadz gitu. Ada khilafiyah. Ada khilafiyah. Kaget saya. Nah, tapi saya nanya ke ustadz saya, ya dijelaskan ini fikih. Babnya hampir sama dengan fikih sholat. Ada Iya, fikih ibadah. Nah, tapi saya tetap bergumul dalam hati saya. Terus gimana kalau masih dibolehkan hal yang sepele aja masih dibolehkan, pasti perbedaan, terus bagaimana gitu Ustaz? Iya. Bagaimana kita mesti ngambil sikap? Nah, saya sampai tanya begitu, akhirnya kembali ke hati. Ya sudah, saya lakonin, saya makin belajar dan makin paham gitu kan. Ya sampai diundang juga untuk bicara tentang masalah khususnya advokasi Ustaz, advokasi dalam hal riba. Bagaimanakah perspektif hukum positif di Indonesia terhadap penanganan kasus riba gitu kan? Iya. Yang saya bahas. Itu event saya bicara 3 jam, 4 jam gitu khusus. Tapi pertanyaannya beda Ustaz. Pertanyaannya bukan masalah sebut teknik yang saya strategi lapangan yang saya guna kalau nggak ada ilmu satu Ustaz. Tauhid. Masya Allah. Tauhidnya nggak kenceng, itu nggak bisa. Bubar ya. Bubar 11. Akhirnya mereka berhamba pada saya, mendewakan saya. Menuhankan bank, sekarang menuhankan saya. Advokat. Padahal saya di awal sudah nyatakan disclaimer, antum datang ke sini mau apa? Saya selalu konsultasi face to face Ustaz.
setiap Senin sampai Jumat saya buka jam konsultasi saya jam 6 sampai jam 8 pagi setelah perjanjian. Catet tuh ya pemirsa. Udah enggak. Oh udah enggak dulu. Jangan catat itu di Oh, gitu ya? dulu itu. Ya kan? Saya melakukan riset saya hampir tiap hari melakukan konsultasi termasuk beliau ini sahabat saya hingga saya menemukan satu pola Ustaz. Memang ada namanya rumus segitiga Maslow kan Ustaz kan? Iya. Segitiga Maslow di mana manusia itu dari awal ya paling Fasenya, fasenya oh. begini nanti Iya. itu detil lah. Yang paling tinggi adalah fase yang sesuai dengan ilmu Islam adalah manusia yang bermanfaat. Yap. Yang mau membagikan ilmu dan sebagainya tulus. Nah, saya sedang menuju fase itu. Tapi saya bertemu dengan ribuan orang yang di fase bawah ini, Ustaz. Subhanallah. Jadi saya akhirnya ketemu rumus, saya bilang, "Udah, saya capek deh." Gitu kan. Maksudnya capek dalam arti capek tiap kali konsultasi, terus mereka pengen instan. Saya bilang disclaimer, saya bilang jangan menghambakan saya, tapi tetap terakhirnya tetap mereka menghambakan pengen instan, Ustaz. Kayak mie aja ya. Iya, padahal mie instan sama kopi instan doang pun itu yang instan. Susah juga iya bikinnya. Kan? Akhirnya begitu pengen instan, pengen solusi langsung dari saya apa dari komunitas, Ustaz. Itu yang saya benar-benar nggak paham. Saya bilang, wah antum salah sasaran, saya bilang gitu. Akhirnya satu kali lagi saya ketemu rumus, ya kan? Oke, saya bikin satu pola, saya bikin delegasi saya, duplikat saya. Ya jadilah beliau ini sahabat saya. Berarti yang tadi konsultasinya ke Pak Ikhlas mungkin ya? Iya. Jam 6 sampai jam 8 pemirsa ya. Setelah perjanjian ya. Dan ini praktisi yang udah berhasil ya? Oh, sangat berhasil. Masya Allah. Jadi, Khusus. iya. Khusus ya? Kartu kredit kali ya. Iya. Oh iya. Rekornya beliau, prestasi beliau adalah 20 kartu kredit, Ustaz. 1,5 miliar. Dan itu subhanallah Allahu Akbar. Banyak ya? Banyak banget. Berapa lama itu? Setahun, Ustaz. Tinggal 100-an juta ya, Pak ya. Jadi kalau saya kalkulasikan, saya hitung pakai kalkulasi angka itu kayaknya nggak mungkin, Ustaz. Dan itu alhamdulillah Allahu Akbar tuh sebelum Covid. Masya Allah. Jadi 100 juta per bulan itu kayaknya beliau nggak mungkin. Tapi beliau bisa. Karena kan janjian di Al-Quran jelas, Ustaz. Iya, wa may Allah- yattaqillaha yaj'alhu maroza itu. Yang artinya adalah Allah akan memudahkan. Iya, Allah akan Orang yang memberikan, oh ya, Iya, Ustaz, ya. salah satu dalilnya ya, orang yang Itu benar, niat bayar utang akan dimudahkan niat Allah. bayar utang. Tapi dengan strategi khusus yang diajarkan oleh Coach Mirza, juga Ustadz Asaka. Ya alhamdulillah, saya berguru dengan beliau terus. Ya kalau nelpon, ya mohon maaf Ustadz, saya juga nelpon ke beliau tuh sampai 1 jam gitu. Bisa ya ilmu dari beliau juga nurun ke saya, Coach Mirza juga, jadi saya turunkan ke beliau juga. Saya combine pakai strategi-strategi di lapangan yang saya paham tentang advokasi, Ustadz. Dikombinasi. Hampir tiap hari beliau telepon. Saya seneng malah. Sekarang telepon, istri saya yang nanya, kok Pak Ikhlas nggak pernah telepon? Lagi piknik naik sepeda, saya bilang gitu. Udah jadi Sepeda gitu. kayak pacar aja ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Nah, duplikasi saya ternyata berhasil, Ustadz. Dan sekarang ya begitu ada yang case-nya ini lengkap semua, beliau lengkap semua. Database-nya saya bilang lengkap, kartu kreditnya semua dijepret gitu kan, rapi, termasuk filing bagaimana cara menangani surat menyurat bank segala lengkap. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah saya bisa diwakilkan beliau gitu kan. Ya tetap saya bantu juga kalau beliau kewalahan, Ustaz. Oh, Masya Allah, luar biasa nih Pak Daniel. Iya. Nih yang menarik dari Pak Ikhlas, tadi kan disebutkan 1,5 miliar itu Iya. ditempuh dalam waktu setahun hanya tinggal 100-an juta. Iya. Itu gimana sih caranya Pak Ikhlas? Awalnya ini itu hampir setiap hari baca buku Coach Mirza itu. Iya. Yang semua bisa bebas utang gitu. Masya Allah. Sampai berapa kali hatam gitu. Nah ini Coach Mirza kalau nonton Masya Allah ini. Saking membutuhkannya gitu. Iya. Gitu. Nggak pernah bosan aneh baca buku itu. Ya ini gimana cara nanganinya. Sampai khatam lah ya. Berkali-kali terus. Berkali-kali hatamnya. Bahkan mungkin hampir hafal kali ini. Iya. Setiap halamannya ya Pak. Dari buku itu dia langsung diaplikasikan Pak Ikhlas ya. Diaplikasikan tambah dengan bumbu dari dia nih. Penyedap Dari ya. sahabat saya ini nih. Karena Masya Allah. di situ kan hanya teori, ya prakteknya tetap minta solusi ini gimana cara nanganinya. Benar-benar sering ditantang itu, datang subuh gitu kan ke tempat dia. Ya mau nggak mau sebelum subuh berangkat. Masya Allah, betul memang. Penuntut ilmu itu memang kadang-kadang itu diberikan beberapa ujian untuk keistiqomahan Pak. Gitu. Karena ini dulu kan ya termasuk yang agak ahli ya main kartu kredit itu. Iya. Nggak pernah gesek tunai di orang. Ini di 7 outlet itu kan ada mesin edisi semua di situ. Iya di situ semua Pak ya. Jadi gonta-ganti aja dan Masya Allah. dalam sehari itu bisa masuk 150 juta. Masya Allah. 20 kartu kredit. 20 kartu kredit. Bisa Ini kayaknya bank di Indonesia
20 berapa ya? Ini 20 tuh kan hampir semua bank berarti Pak. Ya Pak Ikhlas. Masya Allah. Dan bahkan itu kartu kredit ditawarin sendiri dari banknya ya? Datang sendiri dia? Untuk 5 pertama iya, yang untuk selebihnya itu datang sendiri tanpa ditelepon, teman udah tahu nanti. Langsung aja. Pak, nawarin dosa Pak, nawarin dosa gitu ya Pak ya? Dan semuanya platinum kan. Ih, Masya Allah ya, top itu. Pelatih itu mantap. Ya kalau zaman itu ya Pak ya. Kalau kita punya kartu kredit tuh udah kayak orang kaya. Padahal orang paling miskin. Pemalang paling miskin itu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Tapi satu yang berkesan pulang dari sono itu kan ditemuin sama sang ustadz itu. Ya. Gimana Pak? Benar. Alhamdulillah. Ani berterima kasih antum tipu tak. Ditipu dalam kebaikan Pak ya. Masya Allah. Terus gimana? Ya udah pusing sekarang. Mikirin utang, mikirin dosa Pak ya. Karena kita udah nggak mikir lagi pengembangan kan. Iya. Jangan lepas nih karena ancaman hukuman Allah ini kan. Iya betul. Berzina dengan orang tua. Iya. Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah nggak bakal pernah ada menang kan. Nggak mungkin menang Pak. Tapi ini udah berapa kali tuh perang sama orang bang. Tapi menang ya Pak sekarang ya. Nah, ajak tuh perang. Suruh tanda tangan surat kan. Iya, kalau suruh bayar bunganya, tanda tangan ini. Kalau Bapak siap berperang sama Allah, saya bayar. Karena saya mau bayar utang, bukan mau bayar bunganya. Kalau saya dipaksa bayar, dosanya Bapak yang nanggung. Iya. Tanda tangan. Nah, Bapak ada aja yang punya bank aja gak berani tanda tangan surat ini. Iya. Apalagi debt collector ya. Masya Allah. Setahun kemudian aneh ke situ, dia katanya resign. Oh alhamdulillah. Resign pindah ke tempat yang sama Pak? Taubat Pak? Jadi kepala leasing. Tobat ya. Katanya saya, alhamdulillah katanya saya udah gak mau lagi kerja di bank. Masya Allah. Ada 3 orang tuh yang berhenti. Masya Allah. Yang menginformasikan ke saya. Iya. Karena kita kan selalu doakan dia semoga. Betul ya. Ya. Jadi dengan tadi ya berbekal salah satu terlibat dari riba, terus berbekal dengan keilmuan, keistiqomahan juga, langsung diaplikasikan, malah membawa banyak manfaat, Pak. Iya. Satu, antum jadi lepas dari riba. Kedua, bisa berdakwah. Ketiga, dapat amal jariah. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nih. Ya jadi kita kalau ingin berdakwah tuh nggak harus jadi ustadz sih. Iya. Iya, jadi ya pokoknya kita punya ilmu walaupun satu ayat sampaikan, dan yang penting kita meyakini ayat itu sahih gitu. Dan kita memahami benar akan ayat yang kita sampaikan. Ya salah satunya riba ya. Ya kalau pengusaha yang terlibat riba lalu dia bertobat, insya Allah itu bisa menjadi media dakwah yang bagus. Iya, betul. Yang penting kita berani apa enggak gitu. Kalau tadi strateginya kayak Pak Ikhlas, wah keren ya. Iya. Malah kita tantang nih. Kalau Bapak mau berani mau apa? Perang Allah dengan Allah Rasulnya, silakan tanda tangan. Saya bayar bunganya sekarang. Iya, saya bayar bunganya sekarang, tapi dosanya Bapak yang nanggung. Ini satu sentuhan apa ya? Ya memang perlu menggunakan gestur dan intonasi yang pas ya. Mungkin kalau antum yang menyampaikan kurang cocok gitu ya. Tapi karena dengan Pak Ikhlas, dengan gestur dan intonasi yang pas, sehingga orang ini jadi oh nggak mungkin gitu. Format suratnya dari beliau Ustaz. Iya, maksudnya ada faknya masing-masing gitu loh. Tambahin doang kan. Iya, maksudnya ada yang faknya masing-masing gitu. Kerjasama Ustaz kita. Kerjasama ya, Ilmu Masya dari Allah. Ustaz, ya kan, saya aplikasikan, modifikasi beliau menyampaikan gitu Wah, kan. di lapangannya ya beliau. Tapi memang cocok sih Pak Ikhlas, insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bisa berkarya terus untuk apa ya, mengambil amal jariah, amal soleh tadi ya. Pak Daniel, tadi kan saya sebut ya, dengar-dengar antum kan mu'alaf ya. Iya, Ustaz. Sejak kapan sih itu? Saya sih ini masih muda Ustaz saya. Baru umur 9 tahun saya Ustaz. Masya Allah, 9 tahun sudah, maksudnya mu'alaf? Iya. Sejak usia 9 tahun? Iya Ustaz. Apa yang menyebabkan usia 9 tahun itu kan usia yang belum mumayyiz ya, maksudnya? Iya. Islamnya saya 9 tahun. Oh 9 tahun, Masya Allah. 9 tahun yang lampau. 9 tahun yang lalu. Jenggot ini palsu Ustaz, tempelan aja. 9 tahun yang lalu Ustaz. Jadi sudah 9 tahun saya mualaf, maksudnya begitu. Kalau di awalnya itu tergerak untuk mencintai Islam itu seperti apa sih awalnya itu? Oh, sama sekali tidak mencintai Ustaz, membenci saya dan mengerikan Islam menurut saya. Jadi Awalnya ya. awalnya itu dari sejak kecil gitu kan. Di doktrin itu ya? Di doktrin, dan saya kecil di Bandung itu sudah melihat zaman-zaman dulu parpol kan cuma 3 Ustaz. Iya. Biru, kuning, merah. Itu Iya. kalau keliling parpol yang diteriakin apa? Allahu Akbar. Iya benar. Terus abis itu kerusuhan.
udah image itu tertancap dalam benak saya bahwa itulah Islam. Oh, gitu ya. Begitu. Yang lebih ngerikan lagi apa? Kalau pas lagi sahur kan, takbiran kan, sahur, Berisik ya. berisik. Ini mau lemparin bom ke rumah orang petasan kan gitu. Jadi nggak bikin nyaman, buat saya nggak comfort. Oh. Gitu, Ustaz. Dan Iya, yang iya, paling iya. mengerikan lagi, di belakang kamar saya lantai 2 itu persis loudspeaker masjid, musola ke kamar saya. Masya Saya bilang, Allah. ntar gede saya jadi tentara, saya bom pakai tank wajah itu gitu. Wah. Itu nggak ngerti saya dari kecil begitu, Ustaz. Nah, ya alhamdulillah Allah yang maha membolak-balikan hati, ya kan. Mulai saya kepentok sana kepentok sini dengan ilmu yang saya punya semua nggak ada ya jalan gitu kan, sampai satu titik itu Allah mulai sentuh hati saya. Pagi-pagi bangun di Bandung gitu kan, mulai saya udah kejebak riba tapi nggak tahu kan Ustaz gitu loh. Di waktu saya belum mualaf, masih Kristen ya kan, sudah mulai kejebak riba dengan ya baru pertama nikah lah Ustaz, biasalah flow-nya begitu kan, baru nikah ya ayo dong punya rumah riba, Iya. ayo dong punya mobil riba kan gitu Iya. Ustaz ya. Ngikutin Udah, inilah ya, alur iya. yang umum konvensional. Iya, iya gitu Ustaz. Sudah kejebak di situ, wah hidup benar-benar nggak tenang Ustaz. Nggak bisa tidur saya, pulang-pulang itu nggak bisa tidur. Ya udah pagi-pagi nyetel radio cari suara menyejukkan, ya kedenger lah suara Ustaz Agim. Oh ini enak ya, teduh ya, nggak seperti yang waktu kecil saya yang suka Allahu Akbar teriak-teriak Iya. besok-besoknya kebakaran gitu Ustaz. Iya. Ya, saya bilang ini enak nih, asik nih gitu. Ya, itu mulai dapat hidayah, tapi saya abaikan, mulai lagi bentur-bentur gitu kan. Nah sehingga saya masuk Islam itu betul-betul saya sudah mempelajari ilmu semua dunia, ilmu tentang kekayaan ada 4 ya kan, ada properti, internet, bisnis, saham. Saya kuasain 3 ilmu itu, properti, internet, Dagang dan ya. marketing. Iya, dagang kan. Tapi saham saya nggak mau nyentuh. Ya hati saya nggak ternyata benar, ternyata itu nggak pas lah gitu kan. Dari 3 ini saya kuasain tapi nggak bisa bergerak saat itu. Nggak bisa bergerak. 1 tahun saya nggak ada pekerjaan dan sebagainya, dirundung ketakutan walaupun udah nggak punya utang. Nah mulailah dalam hati saya ada digerakkan gitu kan, ada suara mengatakan hijrah, kamu mesti hijrah. Hijrah kemana? Gitu kayak percakapan dalam hati Ustaz. Iya. Hijrah kemana? Ya hijrah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan, kayak gitu-gitu Ustaz, kayak bahasa begitu. Terus kemana gitu kan? Ya udah akhirnya saya waktu mengajarkan satu ilmu yang mana ilmu gadai emas di bank syariah. Dibayar orang saya untuk ngomong begini face to face gitu, orang itu bayar saya 5 jam itu 10 juta Ustaz, Masya Allah. private coaching gitu kan. Nah saya pikir itu sudah mulai titik awal saya hijrah. Gitu. Titik kulminasinya adalah saat 3 bulan saya menjadi best of the best di bidang gadai emas syariah, satu kelas workshop isi 50 orang ya kan, semua ilmunya sama tapi saya yang the best gitu loh. Seminggu pertama saya dapat cashback 20 juta, itu luar biasa. Wah, Ustaz. Masya Allah. Cashback istilahnya mereka, padahal mah nggak jelas juga Ustaz, gitu loh. Kalau itu kan waktu itu keren lah gitu kan. Iya. Seperti Pak Ikhlas tadi, oh keren 20 kartu kredit. Saya juga waktu itu, oh keren. Terus saya mengajarkan orang, dan ternyata cuman bertahan 3 bulan Ustaz. Dan gilanya lagi, uang saya hilang satu Avanza. Avanza waktu itu 150 jutaan hilang. Iya. Bablas. Bukannya emas yang saya foto-foto itu sampai 1 kilo, 100 gram saya ada fotonya Ustaz, 1 gram gitu kan. Ya kan cuma digadain lagi di bank. Iya. Bablas Ustaz. Bablas ini ya 150 Avanzanya juta. malah. Iya. Masya. Itu satu. Abang saya 1 miliar malah. Gitu kan. Dari situ saya tercekat, termenung, ada salah apa gitu kan. Ini kan syariah. Gitu. Seolah-olah gitu ya. Syariah. Ada apa gitu. Tapi makin menambah saya curious gitu kan, ingin tahu ada apa nih. Saya pengen belajar sampai ke dalam nih gitu kan. Ibaratnya di atas nih saya lagi berenang di lautan, tahu-tahu ada hiu, kaki saya digigit. Ya udah saya nyelam sampai ke bawah, saya pengen cari sarang hiunya, mau saya hancurin Ustaz. Gitu kan? Ya, analogi seperti itu. Sambillah saya di situ usaha saya naik turun, saya bilang ada sesuatu yang nggak beres nih. Kayaknya saya udah mulai naik nih dengan syariah ini, tapi kok nggak naik gitu kan, cuma 3 bulan bertahan. Akhirnya alhamdulillah salah seorang murid saya membawa saya ngajak saya ke satu buku yang itu menginspirasi saya banget Ustaz. Buku itu buku karangan Mas Ipo Santosa yang kalau beliau dengar alhamdulillah akan mengalir ke beliau juga Ustaz. Iya. 7 pintu rezeki. Oh, Masya Allah. Subhanallah, Iya. buku luar biasa. Sampai sekarang saya cuma hafal 2 dan saya amalkan 2 aja, subhanallah Ustaz. Pintu yang pertama pembuka rezeki adalah sayangilah 2 bidadari cantik sekitarmu. Iya. Yang mana istri dan ibu saya. Yang mana saya sebagai seorang advokat itu saya perlente Ustaz. Jam tangan lah sekian pakai uang semua yang mahal-mahal. Tapi saya nggak pernah perhatikan 2 bidadari cantik sekitar saya Ustaz. Masya Tanda Allah. kutip pelit. Iya. Nah, setelah saya itu
ditegur begitu, saya mulai perhatikan dengan hal-hal yang kecil. Walaupun saya lagi nggak ada penghasilan, saya ajak istri saya misalnya, ya belum tahu hukumnya Ustadz ya, belum masuk Islam juga. Dia ulang tahun, ya udah kita ajak makan, ya kan, Iya, yang iya. enak, atau segala macam gitu. Walaupun lagi berkekurangan. Subhanallah benar Ustadz. Seminggu kemudian tiba-tiba bisa ngimpor barang dari luar negeri dan sebagainya, Iya. nggak ngerti, cuma via BBM Ustadz. Seperti itu. Jadi memang ini saya bilang ilmu apa nih? Makin kurios. Kok makin ini ilmunya saya belum pernah kenal nih. Ilmu yang kedua adalah sedekah. Iya. Gitu Ustaz. Ya mulailah sedekah dengan hal-hal yang kecil. Saya ingat waktu saya dulu jatuh pertama kali terjebak riba dulu di Bandung, itu juga sama mengamalkan ilmu sedekah juga. Saya belum Islam, guru saya yang almarhum yang Islam mengajarkan untuk zikir dan sedekah. Sedekah walaupun cuma 100 perak, tapi saya turun dari motor saya, lihat pengemis saya turun, nunduk bareng, Pak, gitu. Bukan saya lempar gitu Ustaz. Masya Allah. Dan impactnya, dampaknya ke hati kita subhanallah. Iya betul. Luar biasa Ustaz. Jadi kita sedekah juga harus menggunakan etika ya. Iya Ustaz. Adabnya yang baik gitu Iya, ya. saya benar-benar bukan dia yang rendah. Iya, rendah kita dia. yang merendah. Kita yang merendah. Karena kita butuh doanya dia. Nah, subhanallah. Ustaz. Masya Allah. Dan itu benar impactnya saya rasakan. Nah, dari 2 poin itu saya makin mencari. Nah, alhamdulillah akhir Desember saat orang saya memang sudah tidak senang hura-hura. Akhir Desember lah, tahun baru lah, Natalan saya udah emang dari dulu nggak suka, Ustaz. Gitu. Bahkan ulang tahun pun saya cuman terpaksa karena keluarga saya merayakan saya gitu kan. Iya, iya. Itu mungkin awal hidayah. Nah, tepat bisa ke 31 Desember 2011 itu eventnya Mas Ipo Santosa di Masjid Al Azhar BSD. Masih Kristen ya? Masih Kristen. Mas udah Buddha saya. 3 agama saya. Ustaz. Masya Allah, dari Nasrani terus Buddha, Islam. Berarti itu Buddha ya posisi ya? Saya Buddha. Buddha tidak punya Tuhan. Iya. Tidak bertuhan, hanya mengandalkan pikiran dan karma baik, perbuatan baik. Logika ya. Iya. Itu saya stuck di situ. Stuck, saya bilang ada yang salah nih. Gitu kan. Ya mulai kenal tadi ilmu syariah dan sebagainya, cuma 3 bulan, akhirnya ketemu Mas Ipo Santosa, disampaikan di situ di Masjid Al Azhar. Saat itu saya ingat hujan rintik-rintik pagi-pagi ya kan, 31 Desember orang mau udah siap-siap mau tahun baru Ustaz, ya. Iya. Saya sibuk ikut pengajian, pengen ketemu guru yang mengajarkan saya salah satu pintu rezeki yang benar kebuka, yang mana itu ternyata ilmu Islam Ustaz. Alhamdulillah saya mau masuk ke masjid yang megah itu pun saya nanya, saya pakai sepatu tentara Ustaz yang gini. Saya nanya sama murid saya, ini sepatu hilang nggak nih gitu kan. Oh, Identik ya. Iya. Kalau di masjid tuh pasti kalau pakai pakaian mahal tuh Iya. takut hilang. Iya, coach katanya. Emang ini saya kan coach, taruh dulu sepatunya di mobil saya. Oh, tukar sendal. Masya alhamdulillah, tukar sendal kan. Allah. Pas mau naik dong Ustaz. Ini ntar saya naik ke atas kan, saya kan belum Islam. Katanya saya dengar ada Islam yang mengajarkan kalau nanti seorang yang tanda kutip bukan Islam naik ke masjid terus dicuci 7 kali. Oh. Saya begitu Ustaz. Karena dianggap najis ya. Enggak, coach enggak naik aja, udah saya naik. Terus saya mesti wudu dulu nggak? Dan ini tempat sakral nih. Iya benar, Saya tempat nggak mau ritual main, soalnya. kan. Sudah akhirnya saya masuk, saya anggap itu suatu workshop. Dan biasanya saya workshop itu pasti selalu paling depan Ustaz. Itu nggak berani paling depan saya. Paling belakang saat itu. Titik-titiknya adalah saya dengar omongan Mas Ipo Santosa dan sebagainya bahwa Islam ini banyak, harusnya berjaya dan sebagainya ya kan, kaya raya. Saya bilang kayaknya ini nih, saya bilang gitu. Saya masih Buddha, saya bilang kayaknya ini yang saya cari nih. Selama ini saya sudah meniadakan Tuhan. Masya Allah. Dan itu air mata saya menetes Ustaz, saya bilang dalam hati saya sudah, saya sekarang saya jadi Islam deh. Cuman begitu aja Ustaz. Masya Allah, simpel banget ya. Ngebling begitu aja, saya bilang saya masuk Islam, saya Islam deh gitu kan. Nggak tahu, nggak ada yang bimbing syahadat. Besoknya 1 Januari ya saya nggak ngomong siapa-siapa. Tapi saya sudah mulai mencari. Yang saya cari di dunia maupun akhirat, di guru dunia saya mengajarkan carilah seorang mentor. Iya, betul. Gitu kan? Yang bisa membimbingmu gitu loh. Kalau Allah kan ya nggak kelihatan, repot gitu loh. Yeah. Yang bisa kita ajak ini bincang. Saya mulai nyari dari mulai seorang marbot musola di kompleks saya Ustaz, gitu kan. Mulai nyari ustadz yang bisa ngajarin saya ngaji dan sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan konyol saya Ustaz gitu kan. Misalnya lagi ngaji nih, abatasa gitu kan. Ting. Ustaz, mohon maaf. Oh iya, katanya. Persis kayak anak kecil Ustaz. Saya belum sunat. Boleh nggak saya masuk masjid? Ustaznya nggak bisa jawab. Saya bilang, kok Ustaz nggak bisa jawab? Saya bilang gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak Iya. saya kadang melihat itu lucu Ustaz. Tapi sekarang udah sunat dong. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. 1 kali aja Ustaz, jangan 2 kali. Oh iya. Habis Ustaz. Iya. Jadi ya alhamdulillah itu saya mencari figur seorang Ustaz itu Menarik ya, pertanyaannya tuh lucu banget ya. tapi begitu orang ini nggak bisa jawab, oh ini bukan Ustaz yang saya cari. Oh gitu. Iya. Ada kontra di situ ya. Kok Ustadz nggak tahu gitu ya? Saya bilang aneh gitu kan. Saya skip, besoknya nggak saya panggil lagi gitu kan. Saya nyari lagi. Iya, itu proses. Iya, saya nyari lagi seorang Ustadz yang pengarang buku terkenal ya kan. Di kompleks saya. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf ya, saya melihat seorang
pemuka-pemuka agama yang saya anut sebelumnya kayak Katolik, pastor, ya kan, Iya. Buddha, biksu, itu semua maaf ya Ustadz ya, akhlak loh. Nomor satu akhlak ya. Ngomong santai, nggak petakilan kayak saya gini, saya masih jauh lah Ustadz ya kan. Ya ngomong santai, ditata gitu kan. Lah tapi seorang Ustadz ini di kompleks saya yang ngakunya pengarang buku terkenal, petakilan, sama kiri kanan berantem, Allahu Akbar. sama RW nantangin pakai golok. Wah saya bilang bukan ini, gitu loh. Iya, serius, iya. gitu kan. Nah nyari lagi Ustadz ketiga, saya nangis lah. Subuh-subuh kata orang dapat hidayah di mana sih gitu kan. Saya ini terus story saya Ustadz, saya subuh-subuh karena sedih gitu kan, nyari mentor susah banget di Islam Iya, gitu kan. betul. Saya nggak ngerti Perjuangan ya. bahwa Islam itu banyak alirannya, saya nggak ngerti Ustadz. Nggak tahu saya. Saya bilang saya mau nyari yang bener deh gitu kan. Sampai masuk juga tetangga saya lagi yang ngajak saya dibawa ke Bogor, Ustadznya pakai peci kayu itu, peci rotan dari Kalimantan ya kan, pakai baju koko, pakai sarung, sebelahnya ya kita lesehan ya kan, ruangan kecil, sebelahnya satu dus isi keris. Saya ngalami itu Ustaz. Ternyata ya perdukunan. Klinik ya. Dan saya sudah masuk ke situ benar-benar nyemplung Ustaz. 4 hari suruh puasa muti saya ikut. Allahu Akbar. Sampai bisa nerawang-nerawang saya ikut Ustaz. Karena saya pikir itu Islam. Gitu saya nggak tahu beneran. Bahkan syahadat pun dibelokkan Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya belum ada yang sejak tadi awal Desember sampai bulan-bulan sekitar April itu nggak ada yang bimbing saya syahadat, dan saya nggak tahu. Oh, belum ada. Nyari aja gitu Ustaz. Nyari aja, flow aja. Nah, ketemu yang begitu-begitu di bimbing syahadatnya dibelokkan. Jadi setelah 4 hari puasa muti, beliau ke atas ngasih nama saya, salah satu pasukannya Raden Prabu Silangi. Oh, ada hal-hal kayak gitu juga ya, gitu, mistis-mistis ini gitu ya. cerita nyata ya kan. Ya saya ikutin aja, saya pikir Islam itu Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah, nama kamu sekarang Raden Bagus siapa gitu, sebutkan itu, baru setelah itu kamu niatnya apa. Oh. Seperti itu. Karena anak kan itu kan anak kan Rasulullah, bukan kamu katanya. Allahu Akbar. Seperti itu Ustaz. Sampai ngaku Rasulullah Iya, juga. kamu kan bukan Rasulullah. Jadi anaknya itu dibelokkan begini, dikata nama kamu katanya, baru niat. Dan Masya Allah Ustaz, itu seminggu itu hati saya nggak tenang, panas gitu, Masya Allah, emosian. Itu saya rasakan dalam hati Ustaz. Akhirnya saya buang semua itu, ya akhirnya saya nangis lah itu. Saya bilang nangis subuh-subuh di WC. Kata orang WC kan tempat kotor Ustaz. Yep. Banyak setannya. Lah kalau alhamdulillah saya di WC tuh malah dapat hidayah Ustaz. Iya. Ya nggak tahu, Allah punya cara ya. Ini pengalaman saya pribadi, jangan dicontoh. Don't try this at home. Iya. Ada Ustaz bisa dimarahin. Ini pengalaman pribadi saya. Nah, kok saya dapat hidayah itu lagi nangis supaya nggak kedengeran istri saya. Jam 4 saya bangun. Ya Allah susah banget dia nyari ilmu, saya bilang gitu. Saya nangis beneran. Kok susah banget menemukan jalan kebenaran itu, susah banget. Tapi saya yakin ini benar gitu. Yep. Lalu ada yang ngomong tadi dalam hati, hijrah. Kamu jangan main di komplek aja, keluar. Nah mulai saya keluar Ustadz, dari masjid ke masjid tiap Jumatan bareng marbot saya yang ngajari saya pertama kali. Ustadz saya pertama kali yang beliau sampai sekarang ikhlas masih ada ya, Ustadz marbot komplek saya Ustadz. Mengajarkan saya hal kecil ya, sepele, masalah wudhu aja. Yep. Setelah itu beliau nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup menghadapi berondongan pertanyaan saya, udah nggak sanggup. Nah sampai sekarang masih ada beliau tiap Jumatan saya ajak keliling sampai pertama kali saya ingat, hadis pertama yang saya ingat bener-bener banget sampai sekarang saya masih pegang itu, ini amalun binniat Ustaz. Oh, inna amalu Saya binniyat. masih ingat banget itu, bagaimana dalam konteks bahasa Indonesianya, orang mencari harta ketemu harta, orang mencari wanita ketemu wanita. Iya, tergantung dari Tapi niatnya orang mencari semua. dunia ketemu dunia, orang mencari Allah ketemu semuanya Ustaz. Iya. Nah ini rentetan ini Ustaz, ternyata matching dengan agama saya sebelumnya Ustaz. Di Alkitab itu dinyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lah saya bilang matching ini. Matching ya. Sangat matching Ustaz. Ini amalan binniat, carilah kerajaan Allah. Kan gitu kan? Iya. Maka semua mendapatkan semuanya. Subhanallah. Cuma pertanyaan saya waktu itu Ustaz, saya bagi dua. Kerajaan Allah di mana ya? Kan nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan. Ya kedua, yang ketiga berarti saya bilang kalau gitu di sana nggak ada, di dunia pasti ada. Di mana ya? Ya saya carilah Ustaz, mentor. Iya, iya. Nah itu problem kedua lagi, problem kedua saya, yaitu setelah itu saya nyari, akhirnya ketemu satu subuhan di mana satu jamaah itu ternyata jamaah pondok pesantren Ustaz. Pondok pesantren Al-Miniyah, sampai sekarang saya masih ngaji, masih rutin ngaji di sana, alhamdulillah. Yang mana kemarin hadisnya disampaikan bahwa Allah akan memberikan keluangan atau kelapangan bagi hamba yang diinginkannya gitu tadi. Iya, betul. Kelapangan untuk ilmu agama, saya merasa bersyukur banget gitu kan. Mereka ternyata keluarga besar saya yang pertama kali
berhasil membina saya sampai sekarang, Ustaz. Masya Allah. Sampai sekarang saya Senin sampai Jumat masih pada subuh, masih ngaji setengah jam, setelah itu udah baru kerja, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan pada antum ya. Iya, dan mengalir semua ke guru-guru saya di Amin, Pesantren Amir insyaallah. sana, juga Ustaz Asaka juga, Ustaz. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Daniel, ceritanya menarik banget ya, dan pasti banyak juga cerita-cerita yang lain ya, dan kemungkinan besar ya nggak cukup ya waktu Iya, kita nanti kita akan cerita, jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Siap, Ustaz. Pak Ikhlas, balik lagi ke Pak Ikhlas, harapannya nanti di kemudian hari setelah ini tadi riba lepas dan juga toko tinggal 3, apa sih harapan antum? Harapan ya membangkitkan usaha dengan cara Islam pastinya ya, dengan Yeah. tidak akan pernah menyentuh riba lagi karena udah kapok kan, dan membantu orang-orang kecil. Kalau Yeah. tidak ya kayak kemarin itu bangkai-bangkai itu. Bang keliling bangke ya? Bang keliling, bang keliling. Iya, betul. Di kasihan pedagang-pedagang kecil itu digerogotin mereka. Iya. Jadi ya itulah pekerjaan kita hari ini. Ya saya mampunya begitu, saya bantu mereka. Masya Allah. Mungkin ada motivasi sedikit buat sobat pemirsa Islamicpreneur TV agar mereka yang terjebak riba ataupun yang belum pernah bersentuhan riba, Pak Ikhlas, silakan. Ya bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini masih terjerat riba, yuk kita kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, seorang saudagar besar zaman itu, dan tanpa memakai riba ya, makanya sampai saat ini kita masih bisa menikmatin hasil-hasil karyanya Rasulullah dan para sahabatnya dengan tanpa riba, barangkali begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu nasihat bagi kita semua ya. Dan sobat pemirsa Islamicpreneur TV ya, bahwasannya Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah yang harus kita ikuti gitu loh. Kalau memang beliau menyatakan halal ya kita ikuti, itu baik dan itu benar. Tapi kalau beliau menyatakan haram ya itu harus kita tinggalkan, dan benar-benar kita harus ridho meninggalkannya. Karena apa? Ya itu nanti akan berbalik kepada kita sendiri. Dan Pak Daniel, mungkin bisa memberikan sedikit motivasi bagi teman-teman ya di bidang advokasi ya, bagaimana hukum di Indonesia itu bermain terhadap sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang mungkin sekarang ya ada yang terjerat riba dengan leasing dan sebagainya. Silakan Pak Daniel. Siap. Jadi sahabat-sobat Islamicpreneur TV, saya hanya sampaikan 3 pesan singkat saya. 3 ini berkaitan semua, yaitu iman, ilmu, amal. Sudah, itu diulang-ulang saja, ya kan? Sehingga akan menjadikan kita seorang manusia yang bermanfaat. Bermanfaat bukan buat diri kita atau keluarga, tapi bermanfaat untuk sesama. Tuh, iman, ilmu, amal. Jadi kalau saya ngomong masalah hukum mungkin kepanjangan gitu. Jadi iman, ilmu, amal itu kita cari mentornya, gitu kan? Kita cari yang bisa mengajarkan kita, bisa bersanding, gitu kan? Saya di sini dan Pak Ikhlas siap, gitu kan? Syaratnya satu aja. Saya dan Pak Ikhlas mencari sahabat yang selalu mengingatkan kematian, bukan kebaikan. Kayak saya bilang sudah terlalu biasa gitu. Sudah terlalu biasa orang yang mengingatkan kebaikan. Karena orang cerdas, Rasulullah SAW mengatakan orang yang selalu mengingat kematian. Mungkin demikian saja. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemirsa. Kata-katanya nih benar-benar menyentuh ya. Ya memang kalau kita bicara orang yang mengajak kebaikan itu mungkin sudah biasa. Iya. Tapi kalau mengajak kebaikan ya pasti mengajak kematian pasti dia juga mengajak kebaikan. Insyaallah, Ustaz. Karena baik menurut kita dengan menurut antum itu belum tentu sama. Apalagi baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa jadi godaan yang terbesar bagi kita itu malah maksiat ya gitu. Dan seringkali begitu kita ke riba kan juga sama. Betul. Ya ini dari Allah, karunia dari Allah, takdir saya begini gitu. Iya. Padahal itu keburukan, di mata Allah Subhanahu wa taala itu buruk. Tapi bagi kita itu kebaikan, kan aneh gitu. Nah, sebagaimana ada dalilnya juga wasya antaruhu sayya wa huwa khairul lakum. Jangan sampai kita itu membenci sesuatu itu terlalu berlebihan. Juga mencintai jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi itu dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya yang tahu. Iya. Masya Allah, luar biasa ini pemirsa, perbincangan podcast hari ini benar-benar
bisa mencerahkan ya, dan mudah-mudahan sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini benar-benar mendapatkan satu yang nikmat dari Allah, yaitu ilmu. Amin. Ya, dan mereka-mereka ya atau beliau-beliau ini siap sekali kalau sobat pemirsa ingin nanti konsultasi ya, mungkin via sosmed ya, nanti dengan WA ataupun telepon Pak Ikhlas dan Pak Daniel. Dan beliau berdomisili di Tangerang, dan jadi sobat pemirsa yang saat ini berdomisili di Tangerang, beliau-beliau ini lebih suka kalau bertemu tatap muka langsung gitu ya. Siap. Agar bisa langsung kenalan dan silaturahmi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Daniel dan Pak Ikhlas. Mudah-mudahan bisnisnya berkah, sukses, melimpah, dan juga bisa membawa manfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa podcast hari ini atau tayangan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalil dari Al-Quran, Allah menyatakan wa ma bikum nikmatin faminallah. Jadi sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini hanya menerima nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah kita. Barakallahu fikum, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.